Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura, edisi Selasa 2 April 2024 dalam Pekan Paskah yang pertama. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersukacita. Hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama bacaan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai dengan 18. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, suasana kubur dipenuhi dengan kesedihan dari Maria Magdalena. Kematian Yesus membuatnya bersedih, sehingga air matanya mengalir dan jatuh sampai ke tanah. Namun, di tengah-tengah kesedihan yang dia alami, dua malaikat berpakaian putih menampakkan diri kepadanya. Mereka mengajukan pertanyaan yang menenteramkan hati Maria Magdalena dengan berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Pertanyaan yang sama ditujukan kepada kita ketika kita berhadapan dengan keputusasaan. Pertanyaan itu mengingatkan kita bahwa Tuhan tetap hadir pada saat-saat paling sedih dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita bisa meresapi kehadiran Tuhan dan mempercayai rencana Tuhan meskipun tidak sepenuhnya dapat kita pahami? Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, ketika Tuhan Yesus hadir, Maria yang tidak mengenalinya menyangka sedang berhadapan dengan penjaga taman. Kepadanya, lalu Yesus bertanya dengan pertanyaan yang sederhana, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Kadang-kadang kita melewatkan kehadiran Tuhan karena terlalu terpaku pada kesedihan dan kesusahan hidup yang kita alami. Yesus, Sang Pencari Jiwa, merentangkan tangannya kepada kita, menunggu kita meresapi keajaiban dalam kehadirannya yang penuh kasih. Sang guru kemudian memanggil namanya, "Maria." Nah, adik-adik, inilah momen ajaib penuh pengakuan. Ketika
nama kita dipanggil oleh Tuhan, kita akan merasakan kehadirannya dalam kehidupan kita. Inilah panggilan di tengah keramaian dunia yang serba tergesa-gesa. Melalui panggilannya, Tuhan mengubah tangisan menjadi sukacita, membalikkan kesedihan menjadi harapan yang hidup. Adik-adik dan remaja misioner yang terkasih, setelah pengenalan yang penuh cahaya, Tuhan Yesus memberikan tugas kepada Maria. Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, adik-adik, kita mengemban tugas yang sama dengan Maria Magdalena. Kita diberi kepercayaan oleh Tuhan Yesus untuk menyampaikan berita kebangkitan, untuk menjadi saksinya di dunia yang mungkin terasa semakin gelap, serta untuk mewartakan kasih dan kebenarannya. Tidak usahlah kita mencari yang susah-susah untuk kita lakukan, tetapi marilah kita melakukan hal-hal sederhana yang dapat kita lakukan sebagai saksi kebangkitan Tuhan. Misalnya dengan mengikuti ibadah dengan tenang, tidak ribut, kemudian membantu orang tua di rumah, bisa juga rajin membaca Alkitab, menolong teman yang kesulitan. Itulah contoh sederhana yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, dengan bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita untuk merenungkan kehadiran Tuhan dalam setiap keadaan kehidupan kita, untuk meresapi panggilannya, dan untuk bertanggung jawab sebagai pembawa berita baik di tengah dunia yang haus akan harapan. Semoga kita semua senantiasa terbuka untuk mengalami keajaiban kasih karunia-Nya dalam setiap langkah kehidupan kita. Semoga demikian. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.